Video ini dipersembahkan oleh Alvina Damayanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu akan menampilkan sebuah video pembelajaran tentang sifat terpuji. Apa yang dimaksud dengan sifat terpuji dan apa saja macam-macam dari sifat terpuji. Oke, sebelum kita menyaksikan video sifat terpuji ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat fid dunya wal akhirah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, langsung saja kita simak videonya bersama-sama. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu sifat terpuji. Nah, apa yang dimaksud dengan sifat terpuji? Kalian harus tahu sifat terpuji ini merupakan sifat yang mengarah kepada hal kebaikan. Nah, di sini Ibu menyebutkan 4 poin sifat terpuji, 4 contoh sifat terpuji. Yang pertama yaitu ikhlas, yang kedua taat, yang ketiga khauf, dan yang keempat taubat. Nah, pada poin pertama yaitu kita membahas tentang ikhlas. Apa yang dimaksud dengan ikhlas? Ikhlas merupakan suatu sikap perbuatan yang dilakukan hanya demi dan karena Allah semata tanpa mengharapkan imbalan ataupun pujian dari orang lain. Selanjutnya yaitu dalil tentang ikhlas. Nah, ikhlas ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Nah, di dalam surat Al-Bayyinah ini dijelaskan pentingnya kita untuk selalu bersikap ikhlas. Selanjutnya adalah ciri dari orang ikhlas. Yang pertama, menyempurnakan ibadahnya walaupun dalam keadaan sendiri. Yang kedua, mendengarkan nasihat. Yang ketiga, memiliki rasa rindu dalam beribadah kepada Allah. Dan yang keempat, selalu mengingat kelemahannya. Nah, dampaknya apa? Setiap kita melakukan hal kebaikan, tentunya kita juga akan mendapatkan dampak yang baik pula. Lalu dampak positif dari berperilaku ikhlas. Yang pertama, memperoleh ketenangan hati. Yang kedua, merasa senang karena adanya harapan ridho dari Allah. Yang ketiga, menjaga keikhlasannya walaupun amalnya tidak dilihat oleh orang lain. Selanjutnya, bagaimana sih cara kita itu agar bisa beramal dengan ikhlas? Nah, yang pertama, melatih diri untuk selalu beramal dengan cara sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh orang lain. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk menghindari sifat riya. Yang kedua, melatih diri agar tidak merasa bangga dengan perbuatannya dan gila pada pujian. Yang ketiga, tidak merasa kecewa jika perbuatannya itu diremehkan oleh orang lain. Dan yang keempat, tidak suka memuji perbuatannya sendiri. Selanjutnya adalah taat. Nah, apa yang dimaksud dengan taat? Taat adalah tunduk dan patuh. Tunduk dan patuh kepada siapa? Tentunya kepada Allah, kepada Rasul-Nya, maupun kepada ulil amri ataupun pemimpin. Nah, taat ini dijelaskan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. Di situ Ibu sudah menyantumkan suratnya. Selanjutnya, ciri dari orang taat. Yang pertama, selalu berlapang dada. Yang kedua, tidak bangga dengan kenikmatan. Dan yang ketiga, rajin dalam beribadah. Selanjutnya, dampak apa yang bisa kita dapatkan jika kita melakukan sikap taat? Yang pertama, tentunya kita akan memperoleh ketenangan batin karena selalu dekat dengan Allah. Yang kedua, mendatangkan pahala dan penghormatan. Dan yang ketiga, selalu memperoleh ridho Allah karena telah melaksanakan ketaatan. Selanjutnya, bagaimana cara kita membiasakan diri bersikap taat? Yang pertama, tentunya kita harus melaksanakan perintah dari Allah, seperti contohnya melakukan sholat, puasa. Yang kedua, melatih diri untuk berdisiplin dalam berbagai hal. Dan yang ketiga, selalu menjaga diri dari perbuatan yang dilarang oleh agama.
Nah, selanjutnya adalah khauf. Apa yang dimaksud dengan khauf? Khauf ini merupakan perasaan takut. Takut karena apa? Karena ia telah melakukan perbuatan yang buruk. Jadi dia itu takut dengan siksa dan keadaan yang tidak mengenakan karena kemaksiatan dan dosa yang telah dia perbuat. Nah, takut ini dijelaskan di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 175 dan Quran surat Fatir ayat 28. Lalu ciri dari sikap khauf ini yang pertama tentunya ia selalu menjaga tutur katanya dan perbuatannya. Yang kedua, semakin hari bertambah rajin ibadahnya. Yang ketiga, tampak berani dalam menghadapi setiap rintangan karena di dalam hatinya tidak ada rasa takut selain hanya kepada Allah. Yang keempat, senantiasa menjauhi dan menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah. Selanjutnya adalah dampak apa yang bisa kita dapatkan dari sikap khauf. Yang pertama tentunya kita akan semakin dekat dengan Allah. Yang kedua, kita akan menjadi orang yang paling beruntung. Yang ketiga, berhati-hati dalam bertindak dan selalu mengingat Allah. Dan yang keempat, selalu mendapatkan dan dapat menumbuhkan motivasi yang kuat untuk selalu berbuat baik. Nah, cara membiasakan diri bersikap khauf. Yang pertama, introspeksi diri. Yang kedua, tentunya memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Yang ketiga, selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang keempat, selalu harus punya pikiran yang baik, selalu berhusnudzon kepada Allah maupun kepada sesama manusia lainnya. Selanjutnya adalah taubat. Nah, apa yang dimaksud dengan taubat? Taubat adalah sadar dan menyesal akan dosa yang telah ia perbuat di masa lampau dan ia berniat untuk memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya tersebut. Nah, taubat ini juga dijelaskan di dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 8. Lalu ciri dari orang taubat yang pertama lebih terjaga cara bicaranya, yang kedua tidak memiliki rasa dengki kepada orang beriman, yang ketiga selalu nyaman dan senang pada lingkungan yang baik, dan yang keempat berhati-hati dalam bergaul. Lalu dampaknya apa? Dampaknya selalu itu hidupnya merasa menjadi lebih tenang, tentram, dan damai. Yang kedua, ia tentunya akan mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah. Yang ketiga, Allah akan mengganti dosanya dengan kebaikan. Dan yang keempat, memperoleh semangat dan motivasi hidup yang lebih baik. Lalu bagaimana cara kita berperilaku taubat? Yang pertama, banyak memohon ampun kepada Allah. Yang kedua, kita harus sering berbuat baik dan senang bersedekah. Yang ketiga, membiasakan diri untuk melakukan hal-hal yang positif. Dan yang keempat, selalu beristighfar. Nah, cukup sekian. Ibu harap kalian paham dan jika ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.